Halo guys, balik lagi ke channel Marunda Kontainer bersama gue Ferry. Dan gue kali ini bakal nemenin kalian di sepanjang video ini berlangsung. Halo guys, balik lagi ke channel Marunda Kontainer. Dan kali ini gue bakal ngomongin satu hal ya, mengenai bangun ruang gitu. Kalau kita ngomongin bangun ruang kayak kantor, toilet umum, cafe, workshop, atau apapun itu ya, gua rasa sekarang tuh udah banyak yang malas banget gitu ya. Khususnya untuk pelaku bisnis itu udah malas banget sama bangunan yang konvensional, yang udah bener-bener permanen gitu. Bukan karena jelek, tapi karena ribet banget untuk membangun sebuah bisnis gitu, apalagi yang masih cek ombak itu sangat-sangat ribet gitu. Mulai dari prosesnya lama, biayanya bisa ngerembet kemana-mana, dan kalau udah jadi gitu ya, itu udah nggak bisa udah nggak bisa diotak-atik lagi, ya udah jadi bangunan mati gitu guys. Bayangkan ini tuh buat pelaku bisnis kan sangat sebenarnya salah satu kekhawatiran ya. Kalau misalkan ternyata bisnisnya itu tidak berkembang, itu ya khawatir banget kan. Bangunnya udah jadi nih, udah mati, terus mau diapain lagi gitu. Sedangkan kalau pakai kontainer itu masih bisa diotak-atik lagi guys. Nah, di situ kenapa kontainer tuh sekarang banyak banget dilirik ya, khususnya untuk pelaku bisnis gitu. Itu banyak banget dilirik sekarang pakai kontainer. Bukan sekedar kelihatan keren atau estetik, tapi banyak hal yang bisa kalian ubah dari bangunan konvensional ke kontainer gitu. Banyak banget hal, dan gue punya 3 alasan utama yang mungkin menurut gue ini alasan paling pokok kenapa orang beralih dari konvensional ke kontainer. Alasan yang pertama adalah soal fleksibilitasnya. Fleksibilitas dari kontainer ini itu sangat-sangat gila banget gitu guys. Misal, gue kasih contoh aja ya, yang realita yang paling mudah gitu. Misalkan kalian pengen bangun sebuah cafe, ya kan, udah dibangun nih dari nol nih, ya kan, udah mana prosesnya lama gitu kan, terus kadang ada biaya yang macam-macam. Kalau misalkan udah jadi, terus kondisi di lapangan ternyata berbeda sama apa yang kita perkirakan gitu ya, misalkan nggak berkembang, entah itu konsumennya sedikit segala macam gitu ya, ya udah, itu kalian bisa rugi berpuluh-puluh juta guys. Untuk bangunan aja tuh jadi bangunan mati gitu. Sedangkan kalau kontainer, kalian itu bisa cek ombak aja tuh ya mudah banget. Misalkan kalian sewa tanahnya gitu kan untuk sekian bulan atau per tahun, kalian bangun kontainer di situ gitu kan. Kalau misalkan ternyata nggak sesuai sama apa yang kalian inginkan, penjualannya, omsetnya, dan segala macamnya, pindah tempat guys. Itu tinggal dicabut bangunannya, dipindahin ke tempat lain. Semudah itu, fleksibel banget kalau kontainer. Jadi bukan kalian ngebangun dari nol lagi di tempat lain, enggak. Tinggal udah cabut aja gitu bangunannya, tinggal pindahin ke tempat lain. Semudah itu. Itu alasan pertama kenapa orang mulai beralih dari konvensional ke kontainer. Karena hal itu menurut gue pribadi ya, itu kenceng banget alasannya guys. Dan untuk alasan yang kedua, itu menurut gue karena apa ya, kalau misalkan dibilang bangunan kontainer ini gak estetik gitu ya, tidak mengutamakan estetikanya, ya memang demikian guys, memang seperti itu. Karena kalau misalkan kita lihat konvensional gitu ya, memang terlihat sangat estetik banget gitu. Sedangkan kalau kontainer, ya udah memang sudah di planning seperti itu, ya udah seperti itu gitu. Karena memang kontainer itu dibuat bukan untuk estetiknya gitu guys. Itu memang dibuat untuk ketahanannya, keamanannya ya kan. Rangka bajanya, struktur dasarnya. Nah, karena struktur kontainer yang seperti itu, jadi kontainer itu mempunyai fleksibilitas guys untuk menahan kondisi yang ekstrim kayak tadi gitu. Tapi memang kontainer itu perlu dimodifikasi dengan benar guys. Cuman ya melihat strukturnya itu, kondisi apa ya, bahan dasarnya aja tuh udah kuat banget gitu guys. Udah bener-bener bisa menahan kondisi yang sangat ekstrim gitu. Jadi gitu guys, emang kuat banget, emang didesain itu untuk ketahanan, kekuatan. Jadi cocok banget buat para pelaku bisnis yang UMKM gitu, yang masih cek ombak lah, atau di tempatnya tuh
rawan inilah apalah, ya kontainer tuh cocok banget gitu. Nah, alasan ketiga ini yang menurut gue tuh nggak kelihatan tapi sebenarnya penting, yaitu kontainer sebenarnya ramah lingkungan guys. Karena apa? Gini, karena kita itu pakai material yang udah ada gitu guys. Daripada kontainer bekas ini jadi limbah besi, dilebur gitu ya, dilebur ulang, ya kita manfaatkan jadi ruang yang fungsional. Ya kan itu otomatis jadi ngurangin dampak lingkungan dari limbah pembangunan ya guys, dari pembangunan gitu. Jadi kalau bisa gue simpulin kenapa orang-orang tuh cocok banget yang mau berbisnis menggunakan kontainer, ya kan, menggunakan kontainer ya karena fleksibel, strukturnya kuat, dan yang ketiga itu ramah banget lingkungan. Itu 3 alasan pokok yang udah cukup banget untuk kita beralih dari konvensional ke kontainer. Jadi kalau kalian masih ada pertanyaan tentang kontainer, kalian bisa DM aja kita atau komen di bawah, atau coba chat admin kita untuk tanya-tanya lebih lanjut. Itu nggak apa-apa, it's okay. Dan buat kalian yang mau lebih serius, bisa juga tanya ke admin kita tentang planningnya seperti apa. Itu kita semua welcome. Dan jangan lupa subscribe channel ini, like, share, support terus channel ini biar makin berkembang. Oke? See you in the next video. Bye bye.